sampaikan, Imat kan mau meneliti Robito, mau meneliti Ba'alwe, nah silakan datang. Silakan datang diskusi, mau sehari boleh, 2 hari boleh, seminggu boleh, sebulan boleh. Silakan, kita jaga keamanannya. Diundang baik-baik, makanya saya bilang saya setuju. Nah terus ada yang protes, Habib, percuma bikin diskusi kemarin Robito, Imatnya tetap keras kepala, nggak bisa dibungkam. Krimurot itu Wahabi sudah. Dikopi sama Imat, dimasukkan dalam catatan yang disebut tesis tadi, saudara. Kita sudah buktikan, kita bongkar semua, saudara. Semua serangan Wahabi ke Habaib itu yang dijadikan dasar oleh Imat untuk menyerang Habaib. Saya tantang Robito dan Ba'alwi untuk debat 3 hari 3 malam. Berangkatlah Habib Hanif dengan semangat, saudara. Sampai di sana Imat kabur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habib Rizik Syihab menceritakan kalau debat di kantor Robito Alawiyah bukan semata-mata ingin membungkam pendapat para penentang nasab, tetapi lebih utama daripada itu ingin memberikan keterangan kepada umat Islam, masyarakat mengenai keabsahan, kesohihan nasab Ba'alwi sebagai keturunan daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal tesisnya Kiai Haji Imaduddin dikatakan oleh Habib Rizik sebagai tesis abal-abal yang gak sesuai dengan panduan tesis yang berkembang di lingkungan dunia akademik. Beliau, Habib Rizik, menceritakan bagaimana perjalanan dalam membuat karya ilmiah seperti skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Sedangkan tesisnya Kiai Imaduddin yang selalu disebut tesis tidak dapat disebut sebagai sebuah karya ilmiah tesis karena hanya copy paste, comot sana dan comot sini di Google katanya. Karena Kiai Imat sering tidak hadir saat debat nasab yang diselenggarakan oleh pihak oknum Habib Ba'alwi dan Robito Alawiyah, saat itu juga Habib Rizik memberi julukan kepada Kiai Imat dengan sebutan Al-Kaburi, Kiai Imat Al-Kaburi. Nah selengkapnya teman-teman mari kita simak ceramah daripada Habib Rizik dalam video berikut ini. Kemarin Robito Alawiyah, apa sih Robito Alawiyah? Robito Alawiyah itu satu organisasi lembaga yang mencatat nasab seluruh habaib di Nusantara. Saudara, khususnya yang datang dari Hadramaut, semua dicatat, saudara. Dan yang dicatat cuma anak lelaki, anak perempuan nggak dicatat. Sebab garis intisab keturunan lewat anak laki, bukan anak perempuan. Saya punya anak perempuan 7. 7-7-nya nggak bisa binti ke saya, nggak boleh, saudara. Bintinya ke siapa? Ke suami saya punya anak. Ini Habib Muhammad bin Hussein Attas, saya punya menantu. Ini Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsi, saya punya menantu. Anak daripada Muhammad bin Hussein, ya bin Muhammad, bukan bin saya, saudara. Anak yang Al-Habsi, ya binnya Al-Habsi, bukan ke saya. Kira-kira jelas tidak? Nah itu dicatat oleh Robito, saudara. Begitu sampai di saya berhenti, karena saya belum punya anak laki. Insya Allah sebentar lagi dapat anak laki. Amin, amin. Lu nih hari aminnya senyum loh, lu ngeledekin gue loh. Doain, insya Allah. Nah Robito, saudara, kenapa kemarin mengundang semua yang berselisih? Imat dan gengnya diundang, ayo datang. Habib Hanif dan timnya diundang, ayo datang.
Habib Hanif saya punya menantu juga. Ayo diskusi di Robito. Saya ditanya, Habib Rizik setuju gak? Saya dukung. Kenapa? Imat ini kan ngaku-ngaku tulisan dia sebagai tesis. Penelitian. Nah, yang namanya penelitian, dia kan lagi meneliti nasab Ba'alwi. Dia mesti datang dong ke lembaga Ba'alwi. Saya dulu dirikan Front Pembela Islam. Singkatannya FPI. FPI geger di Indonesia, saudara. Datang wartawan dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang, dari Australia. Datang rame-rame ke Petamburan. Mereka tanya, Habib Rizik, FPI ini apa? Kapan lahirnya? Kenapa didirikan? Apa visinya? Apa misinya? Apa landasannya? Terus kenapa FPI begini? Kenapa begitu? Kenapa ini? Kenapa itu? Itu namanya meneliti, saudara. Paham? Jadi kalau kita neliti mesti datang. Kita mau meneliti kambing. Katakan kambing Garut, domba Garut, kita mau tahu apa sih keistimewaannya. Tapi kita nggak pernah lihat domba Garut, bisa diteliti. Beli dulu domba Garutnya, taruh di kandang, kita lihatin tiap hari. Oh, ini apa bedanya? Oh, bulunya, oh tanduknya, oh tulangnya, oh buntutnya, oh perilakunya. Baru dia bisa meneliti, saudara. Kira-kira jelas gak? Nah, Robito bilang, kirim utusan, temui Imat di pesantrennya. Bawa undangan. Saudara, dia nggak nemuin. Yang nemuin wakilnya. Disampaikan, Imat kan mau meneliti Robito, mau meneliti Ba'alwi. Nah, silakan datang. Silakan datang diskusi. Mau sehari boleh, 2 hari boleh, seminggu boleh, sebulan boleh. Silakan. Kita jaga keamanannya. Diundang baik-baik, makanya saya bilang saya setuju. Nah, terus ada yang protes, Habib, percuma bikin diskusi. Kemarin Robito Imatnya tetap keras kepala, nggak bisa dibungkam. Jawab jangan. Jawab jangan. Ini jawaban yang penting, saudara. Pak, Bu, dialog diskusi di Robito Alawiyah bukan untuk membungkam Imat. Bukan untuk membungkam geng begal nasab. Bukan. Percuma. Kalau kami punya niat membungkam, percuma, saudara. Iblis, setan gak bisa dibungkam, dihentikan goda manusia, gak bisa. Gak bisa, saudara. Tapi tujuan kita dengan diskusi tersebut untuk menyampaikan maklumat, pengetahuan tentang nasab, tentang Ba'alwi dari berbagai macam aspek, lengkap dengan dalil, lengkap dengan referensi kepada seluruh masyarakat Indonesia, saudara. Dan ini tercapai. Dari Indonesia di mana-mana saudara bikin komentar, bikin yaitu respon saudara. Senang mereka dengan adanya dialog, dari nggak paham jadi paham, dari nggak tahu jadi tahu. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi bukan buat membungkam umat, Imat, bukan. Tapi membekali umat dengan ilmu supaya umat tidak tersesat dengan pendapat Imat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mana tas Bapak? Ada di bawah. Tas hitam. Ada di sana. Coba boleh diambil Habib Ali. Sebagai penutup nanti saya tunjukkan, saudara. Insya Allah dikasih jalan aja. Ini Habib Ali bin Alwi Al-Attas. Lanjut. Lanjut. Jadi saudara, kita jangan berusaha membungkam iblis dan setan supaya nggak ganggu manusia. Nggak bisa. Karena misi iblis dan setan memang menyesatkan manusia. Tapi kita wajib membina umat. Kita wajib menyadarkan umat. Kita wajib membekali umat
agar umat tidak mudah tergoda oleh iblis dan setan. Kira-kira jelas tidak? Itu tujuan kemarin, saudara. Jadi tujuan kemarin itu, Pak Bu ya, bukan untuk membungkam imat dan baga nasabnya, bukan. Tapi untuk memberi informasi kepada umat tentang apa yang sedang terjadi. Nah sekarang saya tanya, umat dapat informasi tentang nasab perlu tidak? Perlu tidak? Ambil kitab. Imat buat coret-coret beberapa lembar, dia sebut tesis, saudara. Itu bukan tesis. Saya ini mengalami buat tulisan untuk S1. Saya juga buat tesis untuk S2. Saya buat disertasi untuk S3. Cara buat S1, S2, S3, saudara, tuntunan buat tesis ada. Tuntunan buat disertasi ada. Sementara imat cuman copy paste. Ada websitenya Wahabi, di antaranya Sukri Murad, itu Wahabi sudah. Di copy sama imat, dimasukkan dalam catatan yang disebut tesis tadi, saudara. Kita sudah buktikan, kita bongkar semua, saudara. Semua serangan Wahabi ke habaib itu yang dijadikan dasar oleh imat untuk menyerang habaib. Ini namanya bukan tesis, ini sampah. Copy paste itu bukan tesis. Saudara, saya dulu kuliah S1, saya tahu bagaimana cara bikin makalah, bagaimana cara bikin paper, saudara. Dan saya kuliah di S2, saya tahu bagaimana cara menyusun tesis. Salah cara nyusun, tidak akan lulus. Dan begitu saya ambil program doktor, saudara, saya mesti belajar dulu 6 bulan bagaimana cara bikin disertasi. Nggak boleh saya langsung bikin disertasi. Ayo sini belajar dulu metodologinya. Saya belajar. Di Malaysia saya pelajari selama 6 bulan bagaimana untuk membuat disertasi. Setelah itu baru saya garap itu disertasi, sudah. Nah kita baca catatan imat, ini bukan tesis. Ini catatan di warung kopi. Ini sampah, saudara. Cuman kerennya disebut tesis. Udah itu isinya meyahudi-yahudikan habaib. Ini apa? Ini bukan tesis, tapi ini rasis. Jadi makanya kenapa saya sebut sampah? Rasis isinya. Hanya mengumbar kebencian, saudara. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah jadi saudara, akhirnya Habib Hanif dan timnya, waktu dialog yang pertama, Habib Hanif tanya sama saya, ini saya mantu, saudara. Abah, Hanif panggil saya Abah. Abah, ini imat nantang debat, bagaimana Pak? Sebab banyak yang kasih nasihat, katanya jangan diladenin. Saya bilang kepada Hanif, kalau imat mencaci maki, hanya mengumbar cacian dan hinaan, nggak usah dijawab. Di atas mimbar juga nggak usah dijawab. Ini dari 2 tahun yang lalu. Karena saya waktu itu masih pembebasan bersyarat. Saya belum bebas, keluar Jakarta aja nggak boleh, saudara, selama 2 tahun. Tapi kalau imat sudah bikin tulisan, bikin makalah atau risalah atau apapun namanya, wajib kau jawab. Bikin risalah lagi. Nah saat itu imat keluarin risalah, Habib Hanif bikin risalah. Imat buat catatan, Habib Hanif buat catatan, saudara. Terus begitu. Terus saya bilang sama Hanif, nah sekarang dia nantang debat, datang, hadapi. Kau sudah baca kitabnya, sudah baca rujukannya, sudah tahu masalahnya, menguasai soal nasab, berangkat debat. Hanif berangkat berdebat, saudara. Karena imat nantangin. Saya tantang Robito dan Mbak Alwi untuk debat 3 hari 3 malam.
3 hari 3 malam, Bu. 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 Kumaha damang? Sadayana damang. Terang teh terang, Bu. Terang teh terang yang saya jelaskan. Ngartos sadayana ngartos. Parantos ngartos. Alhamdulillah abdi mah teu bisa bahasa Sunda. Lanjut. 3 hari 3 malam nantangin. Hanif ngomong, Mbak, ini debatnya 3 hari 3 malam, Mbak. Enggak apa-apa, berangkat. Berangkat. Berangkatlah Habib Hanif dengan semangat, saudara. Sampai di sana, Imat kabur. Ye. Lu ye-nya kurang kompak, sekali lagi. Ye. Yang kompak. Cakep. Saudara dia nggak datang, dia kabur. Semenjak saat itu saya kasih nama Imat Al-Kaburi. Habib Rizik Syihab yang barusan memberikan ceramahnya penuh dengan nada yang menggelegar, tegas, dan di situ menggelari Kiai Imat dengan gelar Al-Kaburi, Kiai Imat Al-Kaburi, karena selalu tidak datang ketika Robito Alawiyah mengundang diskusi debat nasab, tetapi Kiai Imat tidak datang. Padahal yang dipermasalahkan oleh Kiai Imaduddin itu adalah nasab daripada Habaib Ba'alwi, dan Habaib Ba'alwi ada organisasinya, yaitu disebut dengan Robito Alawiyah. Tetapi pada saat diundang ke sana untuk diskusi dan debat, Kiai Imat selalu beralasan tidak hadir dan kabur selalu. Nah, itulah kemudian Habib Rizik menyebut dengan sebutan Al-Kaburi, Kiai Imat Al-Kaburi. Nah, itu saja teman-teman, apa kira-kira penilaian kalian dan komentar kalian setelah menyimak dan mendengarkan ceramah dari Habib Rizik Syihab yang barusan kita simak bareng-bareng. Untuk itu silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.